Di tengah sorak-sorai ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mimpi juara Indonesia pupus di hadapan Vietnam. Gol tunggal, tensi tinggi, dan insiden di menit-menit akhir. Apakah Garuda Muda kehabisan bensin di saat krusial? Final Piala AFF U23 2025 baru saja berakhir dengan drama. Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam, sekaligus menggagalkan peluang meraih gelar di turnamen ini. Tapi bukan hanya skor yang jadi sorotan, tensi di akhir laga pun jadi perbincangan panas. Laga final digelar pada Selasa 29 Juli malam di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Atmosfer stadion penuh semangat. Publik menaruh harapan besar pada anak asuh Gerald Vandenberg, terutama setelah performa solid di babak semifinal. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Vietnam, yang datang sebagai juara bertahan, tampil lebih tenang dan disiplin sejak menit awal. Pada menit ke-37, gol tunggal tercipta yang memanfaatkan bola liar hasil tendangan bebas. Sundulan, akurat ke tiang jauh, tak mampu dijangkau kiper Indonesia. Garuda Muda sempat beberapa kali menciptakan peluang lewat Jens Raven, Ryan Hanen, dan Robbie Darwish, tapi tak satu pun berbuah gol. Vietnam justru makin rapi menutup ruang dan mengontrol tempo pertandingan, memaksa Indonesia bermain terburu-buru. Titik balik tensi laga terjadi di menit-menit akhir babak kedua. Dalam situasi kejar ketertinggalan, wasit asal Jepang Koji Takasaki meniup peluit dan mengeluarkan 2 kartu kuning beruntun untuk pemain Indonesia, termasuk 1 untuk kapten tim yang dianggap melakukan pelanggaran keras. Supporter tak terima, saling dorong antar pemain sempat terjadi, emosi memuncak. Vietnam memilih merayakan kemenangan secara tertutup, langsung ke ruang ganti. Pelatih Gerald Vandenberg dalam sesi konferensi pers mengakui bahwa Vietnam bermain lebih efektif. Ia menyebut timnya kehilangan fokus di beberapa momen penting, tapi tetap memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain muda Indonesia sepanjang turnamen. Sementara itu, pelatih Vietnam memuji mental anak asuhnya yang berhasil menjaga konsentrasi hingga akhir laga, terutama menghadapi tekanan supporter tuan rumah yang luar biasa. Publik Indonesia pun terbelah. Banyak yang mengapresiasi semangat juang pemain muda, tapi tak sedikit yang menyoroti minimnya variasi serangan, kelelahan fisik, dan keputusan taktis di momen-momen krusial. Media sosial ramai dengan tagar Garuda Muda dan AFF U23 final. Itu mencerminkan euforia sekaligus kekecewaan. Dengan hasil ini, Vietnam resmi meraih gelar juara AFF U23, sementara Indonesia harus puas sebagai runner-up dan kembali mengevaluasi strategi pembangunan tim muda nasional ke depan. Final ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana kita membangun mental juara, ketenangan di saat genting, dan kedewasaan menghadapi tekanan. Garuda Muda memang belum juara hari ini, tapi apakah hasil ini jadi akhir atau justru awal pembelajaran besar untuk tim nasional yang lebih kuat di masa depan? Saat euforia mereda dan stadion kembali sunyi, yang tersisa adalah satu pertanyaan. Sudah cukupkah mental kita untuk bersaing di level Asia, bukan hanya Asia Tenggara?